Hari-hari yang Bapak Ibu Saudara dan saya lalui, ada satu kisah di dalam Alkitab tentang Abraham, di mana ketika dia tidak mendengarkan suara Tuhan tapi mendengarkan suara istrinya, dia kehilangan hari-hari. Dan apa yang kita nyanyikan tadi itu ditulis oleh pemazmur Musa. Dia berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami. Saudara pernah nggak ngalami seperti ini? Ketika satu momen berlalu dan harusnya saudara dapat sesuatu di situ, tapi karena saudara nyia-nyiain momen itu berlalu dan saudara tuh nggak dapat. Dan saudara bilang begini, aduh, coba ya waktu itu aku lakukan ini, aku ambil kesempatan itu. Pernah punya pengalaman itu? Dan kemudian kalau ada kesempatan lagi, good, kita masih bisa untuk berbenah, masih bisa memperbaiki. Tapi bagaimana kalau sudah tidak ada lagi kesempatan? Malam ini saya mau berbagi tentang selama ada kesempatan. Hidup ini sebuah kesempatan dan kita punya banyak pilihan untuk mengisinya. Ada catatan yang Tuhan taruh ketika saudara dan saya lahir di muka bumi. Dan setiap hari ada malaikat yang menulis hari-harimu yang kau lalui. Kita bisa jadi orang-orang yang zero man. Pernah dengar tentang kalimat itu? Orang-orang yang manusia nol, nggak punya pengaruh. Ada nggak pengaruh, nggak ada juga nggak pengaruh. Tapi kita juga bisa menjadi troublemaker, pembuat masalah. Kalau kita ada, pasti ada masalah. Kalau kita nggak ada masalah. Dan kita juga bisa memilih menjadi history maker, pembawa ceritanya Tuhan. Kalau kita ada, kita pasti membawa solusi ketika orang ada dalam masalah. Kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita siapa? Kita sendiri yang akan menentukan siapa kita dan catatan-catatan yang akan tertulis. Tapi ingat ini, satu waktu nanti catatan itu akan dibuka. Alkitab berkata, waktu kita menghadap tahta penghakiman, maka malaikat akan membuka kitab-kitab. Dan salah satu kitabnya adalah kitab tentang Anda dan saya. Kitab tentang saudara dan saya yang setiap hari catatan ada di sana. Dan kita dihakimi menurut perbuatan-perbuatan kita. Sebab itu malam ini saya mau ajak kita untuk tidak main-main dengan kesempatan ini, Bapak Ibu. Kesempatan yang selama kita hidup ini. Dan apa yang kita perlu tahu malam ini menjadi sebuah kesempatan. Apa kesempatan yang kita harus temukan dalam kehidupan ini? Apa menurut saudara? Banyak ya. Tapi malam ini saya mau angkat dari satu perumpamaan yang Tuhan Yesus tuliskan di sini bagi kita. Ada di dalam Matius 22. Multimedia tolong bantu saya. Adakah tulisan di sini bisa muncul? Matius 22 ayatnya yang mulai kita baca ayatnya yang kedua. Dikatakan, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Hal
pertama dari perikop yang kita baca ini yang saudara dan saya harus temukan yang menjadi kesempatan adalah saudara harus mendapat kesempatan, mengisi kesempatan, yaitu ketika Tuhan mengundang Anda. Kesempatan menerima undangan. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Kalau saudara dipilih Tuhan, kalau undangan itu datang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, ada jutaan miliaran manusia yang berjalan tanpa tujuan dan tidak tahu akan kemana. Kalau ditanya, kalau kamu hari ini meninggal, kamu mau mati, kalau kamu mau meninggal, kamu mau masuk apa? Ada yang bilang, semoga masuk surga, mudah-mudahan masuk surga, insya Allah masuk surga. Nggak tahu. Tapi malam ini, kalau firman ini saudara responi, saudara menerima undangannya. Undangannya itu bukan nanti kalau Anda meninggal, bukan. Tapi selama kita masih hidup, undangan Tuhan itu datang kepada kita. Dan Alkitab mencatat, ternyata ketika diundang, tidak semua orang mengindahkannya. Undangan itu melalui apa? Undangan itu melalui flyer yang dikirim. Undangan itu melalui ajakan, melalui telepon. Undangan itu melalui mungkin teguran atau melalui firman yang datang kepada kita. Untuk saudara dan saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Itu undangan secara baik-baik yang Tuhan datangkan bagi saudara dan saya. Ayo lebih dekat dengan Tuhan. Ayo banyaklah dekat dengan Tuhan. Ayo baca firman. Ayo berdoa. Ayo melayani. Tapi seringkali kita cuekin. Kita pikir, ibadah. Baca firman, doa lagi, melayani Tuhan. Kita nggak rasa itu sesuatu yang penting. Kita lebih sibuk dengan hal-hal yang tadi pagi saya sampaikan. Terlalu sibuk membangun rumah jasmani kita. Dan akhirnya kemiskinan, kemelaratan, kekeringan datang dalam hidup kita. Hidup tanpa tujuan karena tidak menerima undangan Tuhan. Alkitab berkata di akhirnya adalah bahwa orang-orang ini tidak layak menerima undangan ini. Mereka tidak mengindahkan undangan itu, lebih sibuk pergi ke ladang mengurus urusan-urusannya sendiri. Dan saudara harus tahu, Alkitab berkata, maka murkalah raja itu. Lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Saudara, ada satu kisah di dalam Alkitab yang mencatat tentang orang yang kehilangan kesempatan. Ibrani 12 ayat 17. Ini kisah tentang para pahlawan iman. Dan orang ini sebenarnya ditentukan Tuhan untuk memiliki yang namanya hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah warisan yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Tapi dia kehilangan hak kesulungan, saudara. Karena apa? Menganggap enteng, menolak undangan menjadi anak sulung. Karena apa? Cuman sepiring kacang merah. Siapa dia? Esau. Ibrani 12 ayatnya yang ke-17. Ketika Yakub bilang, Yakub memasak kacang merah. Lalu Esau lihat, wow, enaknya. Lalu Esau bilang begini, Esau memasak kacang merah, lalu kebalikan, ya, Yakub memasak kacang merah, Esau melihatnya, lalu dia kepengen makan. Lalu Yakub adalah orang yang menghargai nilai ilahi, menghargai hak kesulungan, menghargai undangan Tuhan. Sesungguhnya Esau ditentukan untuk menjadi kakak yang sulung, walaupun mereka kembar. Tapi ketika tawaran kacang merah itu datang, lalu Yakub bilang begini, jual dulu hak kesulunganmu, maka aku berikan kamu kacang merah ini. Ada banyak orang yang tergiur dengan tawaran cewek cantik, cowok ganteng, duit banyak, posisi, egonya, dan dia menjual nilai kesulungan dalam dirinya. Iman percayanya kepada Tuhan dijual dengan harga murah. Hari-hari ini kalau saudara lihat berita-berita di TV, wow, orang bunuh orang seperti bunuh nyamuk. Orang memfitnah, menggosip, membuat hoax.
Bahkan bukan di luar saja, di gereja banyak anak-anak Tuhan melakukannya, saudara. Ngeri. Tanpa kita sadari, kita sedang menjual, mengignore, memasabodokan undangan Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Kita hidup semau gue. Yang penting apa yang aku mau dan bukan apa yang Tuhan mau. Dan saudara, Alkitab mencatat ketika Esau menjual hak kesulungannya hanya untuk sepiring kacang merah. Dan satu waktu berkat kesulungan itu pindah kepada Yakub. Dan Esau sadar kesempatan itu gak ada lagi. Dia kepengen, aduh, kenapa aku jual? Itu kan hakku, itu kan hal yang sangat berharga. Tapi dia terlambat menyadarinya. Jangan sampai kita terlambat menyadari sesuatu yang Tuhan sesungguhnya sudah tawarkan bagi kita. Alkitab mencatat di sini, sebab kamu tahu, Ibrani 12 ayat 17, bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia apa? Ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sedih banget kalau kita sadarnya belakangan. Aduh, aku waktu itu pelayanan, kenapa aku tinggalkan pelayanan? Aduh, harusnya waktu itu aku cari Tuhan sungguh-sungguh. Aduh, waktu itu aku sering diundang datang ke ibadah, tapi kenapa aku masa bodoh? Aduh, aku dulu ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi kenapa sekarang aku jauh dari Tuhan? Dan ketika hidup kita seperti di padang gurun, di tanah tandus, saudara, jauh dari Tuhan itu mungkin seketika seperti tanaman, ini plastik ya, tapi kalau tanaman asli, dia hijau. Tapi ketika dipotong, sebuah dahan dipotong dari batang, seketika masih hijau. Tapi saya kasih tahu, itu cuma sisa kehidupan. Beberapa waktu kemudian, tanaman itu menjadi kering dan layu. Dan gak ada lagi kehidupan di dalamnya, selain dicampakkan dan dibuang di tempat sampah atau ke dalam api. Hidup ini sama. Lepas dari Tuhan, tanpa Tuhan, di luar Tuhan, seketika Anda masih hidup. Tapi sesungguhnya rohmu sudah mati. Tinggal tunggu waktu eksekusi ilahi datang dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sekalipun Esau mencarinya dengan mencucurkan air mata, dia nggak punya kesempatan lagi. Hari ini, kalau kesempatan itu ada, Tuhan mengundang saudara dan saya dengan baik-baik untuk datang beribadah, datang melayani. Apapun tanggung jawab sekecil apapun itu, jangan mengabaikannya, jangan menganggap enteng, jangan melayani asal-asalan, jangan masa bodoh. Karena semua yang kita kerjakan ini sedang ditulis di dalam agenda-agendanya Tuhan tentang kita. Dan satu waktu nanti kita akan bertanggung jawab. Semua tulisan tentang kita akan dibuka. Kamu melayani dengan sungguh-sungguh atau kamu masa bodoh? Kamu maju untuk melayani atau kamu mundur dari pelayanan? Kamu kasih waktu yang terbaik buat Tuhan atau waktu sisa yang kamu kasih? Kamu kasih tenaga untuk Tuhan atau kamu nanti sudah tua udah gak berdaya baru kamu kasih kepada Tuhan? Dan kita menyesal karena waktu gak akan kembali. Yang kedua dari perikop ini yang kita temukan, yang pertama, kesempatan menerima undangan jangan diabaikan. Yang kedua, saudara, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 dari Matius 22 tadi, karena orang-orang itu tidak menerima lalu dibilang gak layak, dia udah gak layak terima. Lalu ayat 9 dan 10, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ada satu penjelasan tentang undangan ini adalah dipaksa. Dipaksa untuk datang.
Dan paksaan itu melalui apa, saudara? Masalah. Kabel di mana-mana. Udah nggak bisa menikmati kesehatan yang ada. Bangkrut. Perusahaannya bangkrut. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu adalah bentuk paksaan karena Tuhan mencintai kita. Makanya Wahyu berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Bersyukur kalau ada teguran Tuhan, daripada tiba-tiba selesai dan Anda nggak punya kesempatan. Haleluya. Saudara ingat tentang Saulus. Dia adalah pembunuh orang Kristen. Tapi ketika dia dalam perjalanan untuk menganiaya umat percaya, di pintu gerbang Damsyik, sebuah cahaya dari surga menyinari dia. Seketika dia buta. Tapi dalam kebutaan itulah secara jasmani justru rohnya memandang Tuhan. Wow. Dia bertemu dengan Tuhan justru dalam kebutaannya. Saudara ingat tentang Yunus? Lari dari panggilan, perlu masuk dalam perut ikan besar 3 hari. Alkitab mencatat bukan dalam perut ikan, tapi dalam dunia orang mati. Jadi kemungkinan Yunus mati di sana. Pasti, ya. Dia mati, dia di dalam dunia orang mati di dalam perut ikan. Untung, puji Tuhan, haleluya. Ikan itu dikelitik-kelitik Tuhan dan memuntahkan dia di Niniwe. Bukti kasih Tuhan. Kesempatan kedua Tuhan berikan kepada Yunus. Kesempatan Tuhan berikan kepada Saulus bertobat menjadi Paulus. Kesempatan Tuhan berikan kepada Yunus. Dan akhirnya dia menjadi orang yang berdiri untuk Niniwe. Dan satu kota yang tadinya dia sudah lari, tapi kemudian Tuhan pulihkan keadaannya. Tapi ada satu kisah tentang orang yang udah ditegur Tuhan. Ketika dapat undangan, nggak terima. Awalnya terima ya. Kisahnya tuh, ini kisah nyata. Terjadi di Indonesia. Ada satu keluarga, suami istri, yang sejak muda mereka itu aktif di gereja. Dan akhirnya diberkati pernikahan mereka. Lalu kemudian mereka dibiayai oleh orang tua dengan sebuah usaha kecil. Dan pendeta ini mendoakan usaha mereka ini. Singkat cerita, usaha mereka diberkati. Yang tadinya dari tempat kecil kemudian diperluas menjadi tempat besar. Dari lusin-lusinan kemudian menjadi semakin besar dan menjadi sebuah gudang besar. Punya 3 anak. Lalu kemudian dulunya mereka aktif sekali di gereja, melayani sungguh-sungguh, selalu tersedia. Tapi ketika berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup mereka, mereka mulai lupa dengan waktu-waktu ibadah. Pendeta itu datang ke rumah mereka untuk jenguk dan bilang, kenapa kamu gak pernah lagi ibadah? Lalu dia bilang, saya sibuk karena pelanggan datang hari Minggu itu lebih banyak. Akhirnya dia berjanji, nanti minggu depan Pak saya pergi ke gereja. Tapi minggu depan dia gak datang. Dia kirim amplop persembahan dengan tukang becak. Lalu Pak Gembala bilang, pulangkan amplop persembahannya, bilang Tuhan gak butuh uang dia, Tuhan cari dia. Datang ibadah, dia gak datang. Pendeta kunjungi lagi, dia gak datang. Singkat cerita dia gak datang. Tiba-tiba anaknya, salah satu anaknya panas tinggi dan meninggal dunia. Di acara pemakaman, Bapak Gembala bilang, ini sebuah teguran Tuhan buat kamu. Ayo, jangan sampai kesempatan ini kamu sia-siakan dari teguran Tuhan ini kepada kamu. Segera benahi diri, cari Tuhan kembali.
dia tidak bertobat. Dia tetap malas ibadah karena tokonya itu sangat laris, Bapak Ibu. Dan bahkan dia akhirnya bilang, kayaknya saya udah gak butuh Tuhan deh. Karena mungkin sampai 7 turunan pun harta saya gak habis-habis. Jelang beberapa bulan saja berselang dari situ, saudara, tiba-tiba dia kena stroke. Dan hamba Tuhan itu datang melayani dia. Dan singkat cerita, dia meninggal dunia. Harta yang banyak yang dia timbun itu gak bisa tutupi hutang-hutangnya. Istrinya stres, anak-anaknya juga luntang-lantung. Akhir dari perjalanan orang ini adalah dia gak punya lagi kesempatan. Dia kehilangan kesempatan bukan cuma untuk dia, tapi seisi keluarganya juga kehilangan kesempatan itu. Saya berdoa itu bukan kita. Katakan amin. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang cepat bereaksi dengan undangan Tuhan. Amin. Undangan Tuhan bisa datang baik-baik, yuk datang. Gak usah tunggu ada undangan dengan masalah dulu. Dan kalaupun sudah ada masalah, cepat responi, minta ampun, kembali kepada Tuhan. Tuhan, kita Tuhan yang baik. Itu kisah tadi, Yunus Tuhan izinkan bertobat, Saulus Tuhan izinkan bertobat, Petrus yang menyangkal Tuhan, Tuhan izinkan bertobat. Kenapa Yudas gantung diri? Karena dia nggak mengerti tentang kasih Bapa. Harusnya kalau dia datang minta ampun, saya yakin Tuhan ampuni dia kok. Tapi karena dia udah menghakimi dirinya sendiri. Saya pernah berbicara tentang berdamai dengan diri sendiri. Saudara dan saya perlu berdamai dengan diri sendiri untuk tidak menghakimi diri dan juga tidak menghakimi orang lain. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan. Selama itu ada, ayo tangkap itu. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Bapak kita yang baik. Dan yang ketiga, saudara, daripada perikop ini, kita lihat Matius 22 ayat 11 sampai 14. Ketika akhirnya dipaksa kan, orang-orang yang diundang di jalan-jalan itu dipaksa masuk ke sana. Lalu ayatnya yang ke-11 sampai 14. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ini namanya apa? Sudah tidak tahu mau jawab apa, karena sudah nggak punya kesempatan untuk pergi ganti baju. Saudara bisa nyimak ya, kan udah di pesta, sudah pakai baju compang-camping. Lalu ketika ditemukan baju compang-camping, gak mungkin bilang, "Oh iya Pak, maaf saya lupa, saya pergi ganti dulu." Gak ada kesempatan. Yang ketiga, saudara, selama masih hidup, ayo pastikan Anda punya baju pesta. Akan ada pesta pernikahan anak domba. Ini perumpamaan tentang bapak yang membuat pesta bagi anaknya. Dan tahukah saudara bahwa seluruh kegerakan di alam semesta sedang menuju satu puncak, di mana itu adalah yang disediakan Allah Bapa kepada putranya Tuhan Yesus Kristus untuk menikah dengan gerejanya yang menjadi mempelai wanita. So gereja yang menjadi mempelai wanita, Anda dan saya harus mempersiapkan diri sebagai mempelai pengantin wanita yang suci tanpa cacat celah. Dan itu adalah kain lenan halus, itu adalah jubah yang saudara dan saya harus kenakan. Jauhkan dusta, jauhkan gosip, jauhkan fitnah, pemberontakan, ketidaksetiaan, kemasabodohan, kemalasan. Jauhkan, itu adalah kekotoran di jubah kudusnya kita. Mari masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan, hidup dalam kekudusan, intimasi dengan Tuhan. Satu-satunya cara untuk saudara dan saya bisa menjaga jubah kudusmu adalah intim dengan Tuhan. Alkitab berkata, kita akan menjadi sama dengan siapa kita bergaul. Tapi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan siapa yang harus kita lebih banyak ambil waktu intim dengan dia? Tuhan melalui firman-Nya.
Firman Tuhan berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Menjaganya dengan firman. Saya percaya orang-orang yang setiap hari membasuh jubahnya membaca firman, saudara, dan saya mendengarkan firman, saudara, saya ada dalam hadirat Tuhan. Tanpa Anda sadari, tanpa Anda mengerti, kehidupanmu semakin disucikan oleh Tuhan. Saudara akan merasa, kenapa ya aku bisa berubah? Kalau tahun lalu aku hadapi situasi ini, pasti reaksiku berbeda. Tapi tahun ini kok berbeda ya? Anda berubah. Dan yang merubah Anda adalah Tuhan yang ada di dalam saudara. Amin. Di sana dikatakan di dalam Matius tadi, ketika orang itu tidak berpakaian pesta, ia berkata kepadanya, "Hai saudara," Tuhan itu bilang begini, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih." Saudara mau jadi yang terpanggil atau yang terpilih? Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Yang terpilih untuk apa? Terpilih untuk masuk di dalam pesta pernikahan anak domba. Dan syarat untuk masuk di sana adalah pakai baju pesta. Wahyu 19 ayatnya yang ke-8 berkata, "Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan." Ini orang-orang yang pakai kain lenan halusnya orang-orang yang mana? Yang masuk di dalam pesta pernikahan anak domba. Satu waktu saya kayaknya udah pernah jelasin ya tentang peta akhir zaman, tentang saya pernah seminar ya tentang kedatangan Tuhan. Ada yang ingat ya? Dan bisa nanti lihat itu di YouTube ya. Saya menjelaskan tentang kapan terjadinya pesta pernikahan anak domba, bagaimana persiapan kita untuk ada di sana ya. Dan dikatakan di sini lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dalam kurun di sana, coba tunjukkan multimedia, Wahyu 19 ayat 8. Lenan halus itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu dia yang saya bilang. Lenan halus saudara itu apa? Perbuatan kudusmu, perbuatan orang-orang kudus, orang-orang kudus yang hidup dalam kebenaran, yang dipimpin oleh Roh Allah dan bukan oleh keinginan-keinginan daging kita. Keinginan roh dan keinginan daging itu berbeda. Keinginan roh membawa kepada hidup kekal, tapi keinginan daging membawa kepada kebinasaan kekal. Itu ada dalam kitab Galatia. Lalu kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 15 Bapak Ibu, bahwa ini akan terjadi di depan kita, dan ini adalah persiapan yang saudara dan saya harus lakukan. Dikatakan, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Itu yang awal tadi saya bilang. Bangun rumah boleh, punya usaha boleh, saudara bisa punya apa saja di dunia ini, tapi satu waktu nanti itu semua akan lenyap. Makanya tadi pagi saya sharing tentang bagaimana saudara dan saya harus punya bangun rumah kekalmu. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa, baca sama-sama dengan saya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Coba baca kalimat ini dan buat itu kepada diri saudara. Sama-sama ganti kamu dengan saya. Namamu boleh Bapak Ibu ya saudara. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, sama-sama 1, 2, 3, betapa suci
suci dan salehnya Leni harus hidup. Ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Betapa suci dan salehnya Leni harus hidup. Yaitu yang tadi nama-nama yang disebutkan itu adalah orang-orang yang ini punya kriteria ini. Kamu, Leni, bilang nama saudara, yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Wow. Jadi gini, ketika dunia tambah susah, masalah tambah menjadi-jadi, bencana ada di mana-mana, kita punya Bapa tuh nggak tahan. Apalagi nanti kalau antikris berkuasa. Saudara nonton berita-berita, sudah mulai terang-terangan harus akan pasang chips, dan untuk bisa berbelanja harus pakai chips. Chips itu adalah tanda antikris. Dan kalau kita tidak pakai, kita nggak bisa berbelanja. Ini penjelasannya panjang. Tapi yang saya mau bilang begini, akan ada satu masa kesukaran besar di muka bumi, namanya masa tribulasi. Dan great tribulasi. Dan saudara tahu bahwa penganiayaan yang Alkitab bilang gini, belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Padahal waktu zaman Nero, orang Kristen itu penganiayaannya tuh udah dijadikan obor hidup-hidup, udah dijadikan makanan singa hidup-hidup, udah dijadikan lawak hidup-hidup, dianiaya hidup-hidup. Saudara kalau nonton ya, sebenarnya saya bisa harusnya putar cuplikannya. Mengerikan, orang Kristen dianiaya di zaman itu. Tapi firman Tuhan berkata, yang ada di depan mata kita belum pernah terjadi dan yang tidak akan terjadi lagi. Wow. Sampai-sampai betapa menderitanya orang-orang di dunia pada zaman itu, sampai mereka bilang, gunung runtuhlah dan timbunlah kami. Pengen mati tapi nggak bisa mati. Itu ada di depan. Penganiayaan dan penderitaan yang maha dahsyat bagi orang-orang yang mau tetap berpegang kepada iman. Dan karena Tuhan nggak tahan, Tuhan bilang, aku mau cepat datang. Ada anakku Marla di sana, nanti dia tambah menderita. Ada anakku Yanti di sana. Ada anakku George di sana. Lalu kita mempercepat Tuhan datang. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong ya. Kita punya Bapa yang baik ya. Tapi karena untuk kita Tuhan mau cepat datang, kitanya harus yang mana? Yang tadi itu yang kita bolta dibaca sama-sama. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Yaitu kita yang menanti dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Jadi ternyata kalau saudara nggak nanti Tuhan, saudara nggak mau Tuhan cepat datang, hidup aja semau gue. Mau marah-marahlah, mau malas-malaslah, mau berontak-berontaklah, lakukanlah apa semaumu saja. Karena memang saudara bilang Tuhan belum datang-datang, aku bebas aja dulu hidup di dunia. Anda nggak masuk kriteria ini. Tapi Alkitab berkata pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menanti langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kalau saudara nggak hidup benar sekarang, saudara nggak bisa masuk di langit baru dan bumi baru. Kenapa? Karena saudara nggak terbiasa hidup dalam kebenaran. Hanya orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, dan kebenaran itu firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Ada banyak orang punya kebenaran, tapi itu kebenaran diri sendiri. Tapi yang saya bold di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara hidup di dalamnya, dikatakan di sana, saudara akan ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Setiap kali kita doa declare, jemaat CKF adalah jemaat yang menjadi mempelai Kristus suci tanpa celah, mempersiapkan diri untuk ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Jangan pikir, itu cuma kata-kata yang menguap ke udara. Tidak, itu sebuah deklarasi iman. Amin. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang akan tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran.
Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini dia, kamu harus berusaha supaya apa? Kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dan ini passwordnya. Anggaplah kalau hari ini saudara dan saya masih hidup, masih bernafas, masih diberkati, masih bisa melayani Tuhan, masih bahagia, masih punya segalanya. Ini adalah bukti kesabaran Tuhan. Amin. Dan karena Tuhan yang sudah sabar itu bagi kita, maka dikatakan di sini, anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai apa? Kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kalau Tuhan belum datang, saudara juga belum hidup sungguh-sungguh, tapi Tuhan masih kasih kesempatan hidup, itu kesempatan. Amin. Dan kesempatan itu adalah orang-orang yang harus mengisinya dengan membasuh jubah pestanya, mengenakan jubah pestanya, kain lenan halus. Pastikan itu saudara dan saya dapati. Dan ketika undangan Tuhan datang secara baik-baik, melalui mungkin link-link yang dibagi, mungkin melalui telepon, mungkin melalui waktu-waktu ibadah di gereja, mungkin melalui ayo ajakan, ayo ibadah, ayo melayani, ayo hidup suci, ayo hidup sungguh-sungguh, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara mengabaikannya, Tuhan bisa pakai selang di mana-mana. Masalah, usaha bangkrut, pencobaan-pencobaan datang, memang tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Tapi jangan tunggu dong, harus ada masalah dulu baru cari Tuhan. Benar enggak? Mumpung masih baik, masih sehat, masih kuat, masih punya segalanya, ayo cari Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak berdalih ketika undangan datang. Saudara adalah orang-orang juga yang menghormati Tuhan. Sejak kecil saya tanamkan kepada anak-anak saya, kamu bisa bolos sekolah, tapi tidak boleh bolos datang ibadah hari Minggu. Karena apa? Jauh lebih penting cari Tuhan dari ilmu. Jauh lebih penting cari Tuhan dari duit. Karena duit, ilmu, semua yang ada padamu satu saat nanti expire dan hilang. Tapi ketika Anda punya Tuhan, itu segalanya. Langit dan bumi ini akan binasa, tapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Mama-mama yang ada di sini, papa-papa yang ada di sini, anak-anak yang ada di sini, saya berdoa, Anda tahu prioritas mana yang terbaik dalam hidupmu. Kejar itu jauh melebihi apa yang bisa Anda kejar. Dan yang terakhir, kesempatan apa? Kalau Anda sudah diselamatkan, yuk selain pakai baju pesta, kumpul mahkota. Dan mahkota itu adalah apa? Jiwa-jiwa. Jangan datang sendiri, ajak teman. Siapa di sini yang malam ini bawa teman? Kayaknya Yosi bawa teman ya. Ada yang bawa teman malam ini? Ada yang bawa mahkota malam ini? Ada yang di link bawa mahkota, di Zoom bawa mahkota? Ada yang kirim link kepada temanmu dan malam ini ada di sini? Kesempatan. Tanpa kita, Alkitab berkata, Tuhan suruh malaikat ayunkan sabit. Sekali malaikat ayunkan sabit, bumi dituai. Tapi Anda dan saya kehilangan kesempatan dapat mahkota. Saya sering mengumandangkan, undang, ajak, telepon. Tapi tidak semua orang mau untuk ambil kesempatan itu. Padahal nanti di surga, Alkitab berkata akan terdapat ratap dan keretak gigi karena kita menyia-nyiakan kesempatan.
Bapak Ibu, Galatia 6 ayat 9 sampai 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, kumpul mahkota, bawa jiwa datang ke sini. Itu salah satu mahkotamu. Itu salah satu perbuatan baik, perbuatan benar, salah satu bukti Anda mencintai Tuhan, mau melakukan amanat agung. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita mau dong nyenangin dia, benar nggak? Kalau kita mau nyenangin Tuhan, apa yang kita bisa kasih buat Tuhan? Mau sogok Tuhan dengan uang kita? Uang kita itu dari Tuhan juga. Mau sogok kita dengan apa? Mau sogok Tuhan dengan apa? Kerinduan di hati Tuhan adalah jiwa, 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 dan jiwa. Dan saya berdoa malam hari ini kita semua paksa diri kita. Alkitab tadi bilang berusaha sungguh-sungguh. Sudah berusaha sungguh-sungguh pula, supaya saudara dan saya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kalau saudara mau yang tahu tentang Wahyu 14, 15, 16 yang tadi saya bilang, ketika Tuhan bilang, malaikat ayunkan sabitmu, maka bumi dituai, karena sudah tiba waktunya untuk menuai. Tuhan kasih kesempatan untuk melibatkan saudara dan saya di masa penuaian ini. Mulai hari ini, kalau Anda mau datang ke gereja dan ada anakmu di rumah, ada suamimu di rumah, ada istrimu, ada temanmu di rumah yang gak ke gereja, colek dia. Karena jangan sampai nanti satu waktu ketika pengangkatan yang terjadi adalah saudara diangkat dan anak-anak suami istrimu ketinggalan di rumah. Saya berdoa kita semua punya gairah yang sama untuk cari Tuhan, penuhi undangan Tuhan, gak pakai tunggu dipaksa dulu. Basuh jubahmu, lalu saudara dan saya kumpul mahkotamu. Malam hari ini saya berdoa supaya kita menggunakan kesempatan ini untuk lakukan sesuatu untuk kumpul mahkota yang terbaik bagi Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya mengumpulkan mahkota kehidupan. Mari pemusik ada di depan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
musik menyanyikan lagu ini perlahan. Malam ini undangan Tuhan datang bagi kita. Kalau itu saudara yang tahu bahwa saudara selama ini jauh dari Tuhan, atau engkau belum punya kepastian apakah saudara akan ada bersama dengan Tuhan, atau selama ini saudara tidak hidup di dalam Tuhan, dan malam ini undangan ini datang kepada Bapak Ibu saudara dan saya. Kalau saudara bilang saya mau memenuhi undangan itu, saya mau masuk di dalam pesta pernikahan anak domba, saya mau menerima tawaran Tuhan bagi saya. Ingat, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Dan bersyukur kalau undangan itu datang bagi saudara. Kalau itu Bapak Ibu yang ada di onsite, angkat tanganmu, bilang saya mau menerima undangan itu. Boleh angkat tangan. Bapak Ibu yang angkat tangan boleh bangkit berdiri. Dan yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, boleh ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saudara juga yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, boleh ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, malam ini saya bersyukur menerima undangan-Mu, dan saya membuka hati saya. Masuklah dalam hatiku Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat dalam hidupku. Hari ini saya percaya nama saya dicatat dalam kitab kehidupan di surga, dan saya adalah anak-Mu. Saya akan menerima janji-janji-Mu. Saya adalah calon mempelai-Mu. Saya akan berpesta bersama dengan Engkau. Saya terima undangan-Mu malam ini Tuhan, dan saya bersyukur malam ini saya ada bersama dengan Tuhan. Hidup saya adalah hidup yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau saudara mau untuk saudara juga punya baju pesta malam ini, saudara bilang saya mau memakai lenan halus, saya mau memakai jubah kekudusan, untuk saya akan bersanding bersama dengan Engkau. Jangan sampai terlambat ketika saudara masuk ke pesta tanpa baju pesta itu. Maka yang terjadi adalah nggak ada kesempatan ketika ditanya kenapa kamu nggak pakai baju pesta, nggak ada kesempatan, saya pergi ganti dulu, nggak ada. Tapi Tuhan langsung bilang, campakkanlah mereka ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jangan main-main dengan kehidupan kekristenan. Kalau selama ini saudara Kristen tapi hidup saudara yoyo, on off, kadang sungguh-sungguh, kadang nggak sungguh-sungguh, dan malam ini saudara bilang, saya akan terus maju bersama dengan Tuhan. Saya akan terus naik dan bukan turun. Saya akan on fire dengan Tuhan. Dan itu Anda, angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat dua-dua tanganmu. Tuhan, saya mau punya api itu. Saya mau punya kekudusan itu. Saya mau bergairah dengan Engkau. Saudara yang ada di Zoom, saudara yang ada di Facebook, saudara yang ada di YouTube, malam ini Tuhan, aku berdoa kepada mereka yang ambil kesempatan ini untuk mau menggunakan jubah kekudusan-Mu. Malam ini Tuhan, aku minta dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dari tempat yang maha tinggi, kehidupan ilahi seperti yang Engkau miliki, kekudusan dari surga turun kepada setiap kami. Gantikan setiap jubah compang-camping kami, gantikan setiap pakaian-pakaian kumal kami, kenakan bagi kami jubah kekudusan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara terima dalam nama Yesus. Korabasyata patakaralaba sikaralaba syata patakaralaba sikaralaba ralaba 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 rialama naralaba syata karalaba ralaba 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 yata karalaba sikaralaba syata. Kami terima Tuhan, kami terima. Terima kasih Tuhan. Pikiran kami adalah pikiran Kristus, perasaan kami adalah perasaan Kristus. Hidup kami tidak pernah sama lagi Tuhan. Kami akan terus bergairah apapun yang terjadi. Dan yang terakhir, kalau selama ini saudara Kristen, saudara hidup melayani sungguh-sungguh, tapi saudara malas jangkau jiwa,
Dan malam ini tantangan ini datang bahwa saudara mau untuk bawa jiwa, saudara mau kumpul mahkota di surga. Setiap hari tidak ada hari berlalu tanpa saudara injili satu orang. Saudara mau ambil komitmen ini, mari angkat tangan buat Tuhan. Anda boleh pakai handphonemu, Anda boleh pakai telepon untuk telepon orang, WA, Anda boleh berbicara melalui IG atau apa saja. Tapi ada penginjilan yang Anda lepaskan di sana. Kalau itu saudara, ini kesempatan untuk mahkotamu sendiri. Tuhan, aku berdoa kepada anak-anak-Mu yang mau ambil kesempatan ini. Aku berdoa roh penginjilan itu, Tuhan Yesus turun bagi kami. Engkau meninggalkan surga datang mencari kami. Dan biarlah roh itu ada pada kami, roh yang ada pada rasul-rasul-Mu. Aku lepaskan malam ini bagi kami. Tuhan, aku minta kirimkan roh penginjilan dalam nama Yesus bagi setiap anak-anak-Mu. Gairah untuk menjangkau jiwa, gairah untuk menuai dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima, kami terima, kami terima dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba selesai, tapi Roh Kudus jangan berhenti. Terus bicara di hati kami, gelisahkan kami untuk kami hidup lebih lagi sungguh-sungguh dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin.